Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bivilanyo Perkasa. Di sini saya sebagai Ketua Tim Pelaksana PAP2D LKP2 FIKOB tahun 2021. Izinkan saya untuk memperjelas tentang penilaian kemajuan pelaksanaan PKP PAP2D tahun 2021 dengan bangga mempersembahkan strategi tata kelola limbah tahu berbasis terpadu melalui pemberdayaan kelompok tani dan PKK di Sentra Industri Tahu Desa Pakis Kembar. PKP kami dirancang oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Profesi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Untuk indikator yang pertama dari PKP kami yaitu persentase tingkat kesesuaian dan ketercapaian tujuan, di mana terjadi proses identifikasi permasalahan yang dilanjutkan dengan identifikasi keterlaksanaan dan dilanjutkan dengan identifikasi ketercapaian. Untuk identifikasi permasalahan dari kami itu berdasarkan hasil identifikasi pengkajian dan diskusi terhadap kebutuhan masyarakat, didapatkan persentase tingkat kesesuaian permasalahan yaitu 95%. Permasalahan yang terjadi melalui tahapan penanganan limbah padat dan cair tahu yang terintegrasi kepada penduduk dan para pelaku usaha industri tahu. Selanjutnya ada identifikasi berikutnya yaitu identifikasi tingkat keterlaksanaan berdasarkan hasil observasi lapang, dan identifikasi terhadap partisipasi masyarakat diperoleh persentase yaitu 98%, di mana kegiatan yang terlaksana dengan baik dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, program ini sangat menjanjikan karena dapat mengedepankan aspek teknologi yaitu pengolahan nir limbah atau zero waste product yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Selanjutnya terdapat identifikasi ketercapaian tujuan. Berdasarkan hasil diskusi dan observasi lapang, didapatkan persentase tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan yaitu 90%. Hal ini bertujuan agar program dapat terrealisasi dan dapat terlaksana secara rutin. Namun diperlukan pemantauannya secara berkala. Perkembangan lain beserta evaluasi-evaluasi yang dapat mencapai tujuan tersebut. Untuk selanjutnya ada jumlah indikator keberhasilan dan luaran. Yang pertama ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan terdiri dari terbentuknya perubahan perilaku masyarakat baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor tentang pentingnya pengolahan limbah. Persentasenya 75%. Terdapat sistem terintegrasi pengolahan limbah padat dan limbah cair. Persentasenya 60%. Terdapat outlet penjualan produk olahan. Persentasenya 40%. Terdapat strategi pemasaran untuk produk dari limbah. Persentasenya 80%, di mana persentase yang semakin tinggi menandakan kami semakin efektif terhadap pemaparan kepada pihak masyarakat, sehingga pihak masyarakat itu dapat menerima dan keberhasilannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada terciptanya sumber penghasilan tambahan, persentasenya 70%. Untuk yang berikutnya, luaran yang dihasilkan. Luaran yang dihasilkan dari kami ada dua. Yang pertama ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Untuk luaran wajib terdiri dari yang pertama publikasi publikasi artikel ilmiah Sinta 3. Untuk publikasi ilmiah Sinta 3 ini kami saat ini proses dalam menyiapkan draft book, sehingga nanti kami dibantu dalam proses publikasi oleh dosen pembimbing melalui LPPM Universitas Brawijaya sekitar 60%. Publikasi media massa cetak atau online. Kami sudah melaksanakan publikasi media online di beberapa situs-situs website yang udah terlegalitas sekitar 70%. Yang selanjutnya ada luaran yaitu profil dan poster hasil pelaksanaan program, di mana indikator keberhasilan kami 60%. Saat ini kami lagi memproses bikin poster pelaksanaan program. Yang selanjutnya ada luaran tambahan, di mana luaran tambahan untuk jejaring kemitraan sebesar 70%, di mana kami dengan mitra bekerja sama secara intensif dan berulang-ulang berkali-kali, sehingga didapatkan suatu keharmonisan antara suatu individu ke individualisme yang lainnya. Sehingga yang selanjutnya ada luaran tambahan yaitu modul standar operasional kerja 80%. Untuk modul standar operasional kerja di sini kami menghasilkan 3 modul. Yang pertama ada modul pengolahan limbah padat, dan kedua ada modul pengolahan limbah cair, dan yang ketiga ada modul sanitasi lingkungan. Selanjutnya ada luaran yaitu video kegiatan, di mana kami akan mendokumentasi baik itu kegiatan awal, pelaksanaan, dan evaluasi ke depannya, sehingga kami aktif dalam mempublikasi video kegiatan yang nantinya akan dipublish melalui media yaitu YouTube. Selanjutnya ada publikasi media sosial sekitar 85%, di mana kami memperkirakan angka 85% ini yaitu dikarenakan saat publikasi kami sering mendokumentasi dan mempublishnya melalui media sosial seperti Instagram. Kami tidak luput satupun untuk kegiatan proses dokumentasi pada media sosial selama kegiatan kami berlangsung. Untuk kegiatan yang berikutnya tentang kesesuaian pelaksanaan. Kesesuaian pelaksanaan dari kami terdiri dari yang pertama waktu,
waktu pelaksanaan, dan alat, komponen bahan, media, metode, keberlanjutan. Untuk waktu pelaksanaan program dimulai bulan Juli dengan konsisten. Perubahan jadwal di bulan berikutnya mengakibatkan sedikit kemunduran. Kenapa? Ya dikarenakan kurangnya SDM dan mobilitas masih diperketat oleh faktor pandemik yang semakin hari itu semakin menaik. Ya meskipun terkadang waktu itu kurvanya menurun. Yang selanjutnya ada alat, mengalami perubahan dan peningkatan kualitas dalam memudahkan produksi. Yang selanjutnya ada komponen bahan, bahan atau material yang dibutuhkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada media, media yang kami butuhkan selama program menghasilkan media yaitu media YouTube dan media Instagram untuk saat ini. Selanjutnya ada metode, metode yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Yang selanjutnya ada keberlanjutan. Untuk keberlanjutan program kami, keberlanjutan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan meningkat perlahan. Selanjutnya ada personalia. Untuk personalia dari kami terdapat penambahan volunteer, di mana ada 8 orang volunteer yang terorganisir sesuai dengan tugas dan rencana masing-masing. Selanjutnya peranan dosen pendamping. Untuk peranan dosen pendamping sendiri terdiri dari yang pertama menyusun proposal dan rencana kegiatan, yang kedua mereview dan mengulas proposal setelah lulus tahap administrasi, yang ketiga menyusun strategi persiapan pra pelaksanaan, dan yang keempat memberikan arahan dan solusi dalam menyelesaikan masalah, yang kelima membantu sistematika publikasi artikel ilmiah, yang keenam membantu memberikan saran pengujian baik itu pengujian organoleptik maupun pengujian yang lainnya. Yang selanjutnya ada yang berikutnya ada konsultasi kegiatan secara offline. Yang selanjutnya peranan dari dosen pembimbing kami yaitu monitoring internal, di mana terdiri dari fasilitas saat konsultasi. Yang kedua ada melakukan monitoring melalui asisten DPR. Yang ketiga ada terlihat dalam rangkaian kegiatan. Berikut adalah dokumentasi koordinasi kami secara offline, koordinasi secara online, dan koordinasi kami dengan asisten DPL. Selanjutnya ada kekompakan tim. Untuk kekompakan tim sendiri, kami dinilai berdasarkan keaktifan dan efektivitas dalam keterlibatan di lapang. Koordinasi dilakukan secara daring dan luring. Selain itu, koordinasi offline mempermudah komunikasi dengan asisten DPL dan dosen pendamping. Untuk kekompakan tim, kami memiliki 95%, dan untuk dosen pembimbing kami, peranannya sebesar 80%. Untuk peranan dan partisipasi masyarakat, yang pertama, masyarakat berperan dalam menyusun rencana kegiatan jika lolos pendanaan PAP2D. Yang kedua, terdapat forum masyarakat desa. Yang ketiga, bersama-sama bentuk kelompok tani sayur dan mengefektivitaskan ibu PKK supaya lebih produktif. Yang terakhir, ada antusiasme masyarakat saat mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembekalan, dan evaluasi. Untuk penilaian masyarakat terhadap program, efektivitas limbah padat dan cair dari pengolahan tahu sangat mendukung. Namun, peranan terdapat kendala karena harga kedelainya yang semakin hari itu semakin mahal. Semoga terus berlanjut dengan hasil produk yang berguna bagi pertanian dan perekonomian. Selain itu, potensial produk cookies ini dan pupuk cair itu membuat para tetangga jauh dari desa lain itu berdatangan dan tertarik bertanya-tanya kepada mitra kami. Selain itu, penilaian organoleptik dari produk cookies mempunyai rasa yang sangat pas dengan cita rasa kue hari raya, sehingga kedepannya berpotensi untuk membentuk UMKM dari kelompok ibu PKK. Selanjutnya ada mendapatkan ilmu pengetahuan tentang resep cookies, formulasi pupuk cair organik, dan sistematika pemasaran. Terdapat yang berikutnya PKP, yaitu dukungan dari perguruan tinggi. Untuk dukungan dari perguruan tinggi sendiri, kami mendapatkan konversi SKS sebagai sarana mendukung program MBKM dengan memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mencari ilmu pengetahuan yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan dengan merekognisi mata kuliah yang sesuai selama program berlangsung. Yang kedua ada wadah masuknya dana. Jadi dana saat masuk itu pihak kampus menampung segala pencairan dana dari Kemendikbudristek tanpa dilakukan pemotongan dan diteruskan secara utuh kepada pihak pelaksana program. Selanjutnya ada potensi keberlanjutan program. Program mengolah limbah industri tahu ini mempunyai potensi keberlanjutan dengan persentase 85%. Kepala Desa Pakis Kembar memiliki rencana dalam optimalisasi perindustrian tahu sebagaimana penghasilan utama daerah mereka dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha desa yang optimal. Hadirnya PHP2D LKP2 FIKOB ini memberikan solusi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, salah satunya dengan memperhatikan sanitasi. Kegiatan ini diharapkan dalam 5 tahun ke depan terjadi keberlanjutan perluasan program, pengembangan penguasa pasar, produksi skala besar, dan meningkatnya kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.
Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.